Kali ini dalam judul Apakah Engkau Mengasihi Aku? Yohanes 21 ayat 18 berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jangan sebut nama saya. Saya mengatakan hal ini kepada ketua majelis jemaat di gereja tempat saya berbakti. Waktu itu, saya dipercayakan sebagai ketua seksi acara peringatan Paskah dan Pentakosta di gereja. Oleh karena acara ini melibatkan semua komponen jemaat dan pembukaan kegiatannya akan dihadiri oleh Gubernur NTT, maka kami semua berlatih sedemikian rupa untuk memastikan acaranya berjalan dengan baik dan memuaskan. Saya meminta kepada ketua majelis jemaat tersebut agar memberi sambutan dalam acara pembukaan. Beliau setuju dan ingin menyebut nama saya sebagai sutradara dari acara dimaksud, tetapi saya menolak. Jangan sebut nama saya. Saat beliau memberi sambutan di acara pembukaan itu, saya sedang berada di luar gedung gereja karena harus memastikan dan mengawasi semua petugas acara berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam sambutannya itu, beliau menyebut nama saya sebagai sutradara dari acara yang sementara berjalan dengan baik. Saat saya mendengar itu, air mata saya menetes dan saya katakan dalam hati, itu nama Tuhan Yesus yang disebutkan. Secara spontan, perkataan ini muncul di hati saya untuk menjaga agar saya tidak terjebak dalam kesombongan, mencari pujian yang sia-sia, ataupun agenda pribadi lainnya. Karena memang semua karena Tuhan Yesus dan hanya Dia sajalah yang patut dipuji. Amin. Ada banyak orang yang suka menepuk dada sambil berkata, baik secara verbal atau dalam hatinya, bahwa tanpa Dia sesuatu tidak dapat terjadi ataupun berjalan dengan baik. Kisah dalam Yohanes 21 ini unik. Petrus baru saja 3 kali menyangkal Yesus, tetapi dalam percakapan Yesus dengan Petrus, hal penyangkalan itu sama sekali tidak dibicarakan oleh Yesus. Percakapan Yesus difokuskan kepada isi hati Petrus, kepada agenda pribadinya. Agenda pribadi Petrus adalah menyelamatkan nyawanya, mengurus kepentingannya pribadi dan perutnya sendiri. Dan dalam konteks ini, agenda Petrus adalah menangkap ikan, sesuatu yang sudah dia tinggalkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam Lukas 5 ayat 11. Yesus melihat bahwa agenda ini tidak menghasilkan apa-apa. Yesus hadir lalu menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kemudian menuntun Petrus kembali kepada agenda yang sudah Yesus percayakan kepadanya sebelumnya, yakni di dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa Yunani, agapao. Pertanyaan ini menohok isi hati Petrus. Dalam bacaan di atas, Yohanes 21 ayat 18, kita dapat melihatnya dari beberapa sudut pandang. Tetapi saya melihat siratan makna bahwa meski Petrus punya agenda tersendiri, namun akan ada suatu saat dia akan menyerah kepada agenda Tuhan dalam dirinya. Kematian Petrus memuliakan Allah menurut Yohanes 21 ayat 19. Pada akhirnya, pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku, telah berhasil mengembalikan Petrus kepada agenda yang sudah Yesus percayakan kepadanya sebelumnya. Dalam perenungan saya terhadap bagian ini, saya mendapati bahwa ada orang-orang yang suka menyelipkan agenda pribadi untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga hilang kepedulian terhadap agenda kelompok. Demikian pula mereka yang suka bersaing untuk menunjukkan kemampuan diri,
Tuhan Allah memiliki misi besar kerajaan Allah yang tidak dapat dikerjakan seorang diri ataupun menjadi single fighter. Misi kerajaan Allah dapat dikerjakan melalui perubahan pikiran, jiwa, dan hati dari aku sedang dalam misi menjadi kita sedang dalam misi. Membawa agenda pribadi yang tidak sejalan dengan misi kerajaan Allah tidak akan berbuah apa-apa selain membuat kita kecewa dan malu pada akhirnya. Mengingat kembali pengalaman saya di atas mendorong saya untuk hidup berpusat kepada Kristus. Mengingat agenda yang sudah Kristus percayakan dalam tim di mana saya juga ada di dalamnya. Untuk melakukannya dengan sepenuh hati dan jiwa dan mengembalikan segala kemuliaan hanya baginya. Would have to change in your mind, soul and heart to change from I am on a mission to we are on a mission. Mari kita berefleksi. Apakah pernah saudara menitip agenda pribadi saudara dalam agenda yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara untuk dilakukan bersama tim saudara? Adakah yang perlu saudara ubah dalam hidup saudara agar tetap melakukan agenda Tuhan dalam kelompok di mana saudara juga ada di dalamnya? Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.